Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NPM 18035 dari mahasiswa Produksi Ternak Unggas tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai saluran pencernaan dan reproduksi pada unggas. Pembahasan pertama yaitu mengenai saluran pencernaan unggas. Nah, ternyata saluran pencernaan unggas ini memiliki perbedaan ukuran yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya spesies atau bangsa, umur, di mana ternak unggas yang lebih muda memiliki ukuran saluran pencernaan yang lebih pendek dan juga lebih kecil tentunya. Sementara ternak unggas yang umurnya lebih tua memiliki saluran pencernaan yang lebih panjang dan juga besar. Faktor yang ketiga yaitu faktor jenis makanan, di mana unggas pemakan segal atau omnivora memiliki saluran yang lebih panjang jika dibandingkan dengan unggas karnivora atau hanya pemakan daging. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor kandungan serat kasar yang terdapat pada makanan yang dimakan oleh ternak unggas tersebut. Nah, saluran pencernaan unggas dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, traktus alimentarius atau organ pencernaan berupa mulut, esofagus, proventriculus, dan lain-lain sampai ke kloaka yang akan dibahas lebih detail di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu alat aksesoris atau organ-organ tambahan yang berfungsi menunjang proses pencernaan pada unggas seperti hati, pankreas, dan limpa, di mana hati berfungsi sebagai alat filter dari zat-zat makanan yang diabsorb oleh tubuh, sementara pankreas sebagai pabrik yang memproduksi enzim-enzim yang diperlukan oleh unggas dalam melaksanakan proses pencernaan. Dan juga limpa, dia berfungsi untuk memecah sel darah merah atau eritrosit yang pecah ataupun rusak agar segera diganti. Nah, ini merupakan traktus alimentarius atau organ-organ pencernaan pada unggas, khususnya ini ayam. Dimulai dari mulut, di mana mulut unggas tidak memiliki bibir, pipi, dan juga gigi, tapi memiliki paruh yang berfungsi untuk merobek, mengambil makanan, dan juga memotong makanan. Nah, bentuk lidah unggas ini dia memanjang dan juga runcing, berfungsi untuk memudahkan mendorong makanan agar masuk ke esofagus. Nah, esofagus ini merupakan saluran panjang dari faring sampai ke proventriculus, di mana terdapat gerakan peristaltik untuk mendorong makanan. Nah, di sini terdapat pelebaran esofagus yang dinamakan tembolok atau crop, yang hanya terdapat pada unggas darat khususnya, karena pada unggas air tidak terdapat tembolok yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Nah, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam proventriculus atau lambung kelenjar atau pars glandularis, di mana lambung ini merupakan lambung sejati. Mengapa? Karena pada tahap ini makanan akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan HCl dan juga enzim pepsin untuk mencerna protein. Kemudian masuk ke dalam ventriculus atau gizzard atau lambung otot, yang biasa disebut juga sebagai pars muscularis, yang memiliki struktur jaringan otot yang tebal dan kuat serta bertanduk juga. Nah, di sini terdapat pencernaan makanan secara mekanis dengan bantuan grit. Contohnya dapat berupa kerikil ataupun kulit kerang ataupun benda-benda keras yang turut dimakan oleh unggas ketika dia mengambil makanan. Nah, selanjutnya terjadi proses pencernaan di usus halus atau small intestine yang terdiri dari 3 bagian. Pertama itu duodenum yang bentuknya seperti huruf U, kemudian jejunum dan juga ileum dengan bentuk yang berkelok-kelok. Nah, jejunum dan ileum ini dia posisinya menggantung oleh membran, sehingga dia dapat menggantung dalam posisi anatomi unggas. Fungsi usus halus sendiri ialah menyerap atau mengabsorpsi zat-zat makanan hasil pencernaan. Selanjutnya, dari usus halus dia akan masuk ke seka atau sekum atau usus buntu yang memiliki fungsi yang belum jelas, akan tetapi pada bagian ini terdapat pencernaan serat kasar oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri seluloidik.
Nah, kemudian terjadi proses reabsorpsi air dan juga penampungan feses di bagian usus besar, di mana usus besar ini dibagi dalam dua bagian, yaitu kolon dan juga rektum. Selanjutnya, ada bagian akhir yaitu kloaka yang merupakan muara dari 3 saluran sekaligus. Yang pertama, saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan juga saluran urinasi. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai alat reproduksi unggas jantan dan betina. Unggas jantan ini, alat reproduksinya terdiri dari dua bagian utama atau organ utama. Yang pertama, sepasang testes atau dua buah testis, dan juga ductus deferens atau vas deferens yang merupakan saluran sperma. Selanjutnya, sperma ini akan bermuara di sebuah papila di bagian kloaka. Pada unggas darat tidak memiliki alat kopulasi berupa penis, melainkan terdapat organ kopulatori rudimenter. Nah, beda halnya dengan unggas air, dia memiliki alat kopulatori berupa penis yang bentuknya spiral dan terdapat di bagian ventral kloaka. Selanjutnya yaitu alat reproduksi pada unggas betina, di mana terdapat dua bagian organ penting. Yang pertama, ovari dan juga oviduct. Ovarium ini dia merupakan tempat produksi atau sintesis ova, di mana di dalamnya itu terdapat sekitar 2000 sampai 4000 sel telur dengan ukuran yang bermacam-macam, mulai dari yang berukuran mikroskopis sampai yang berukuran makroskopis. Nah, sementara oviduct ini dibagi ke dalam 5 bagian, yakni infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan juga kloaka. Nah, seperti yang diketahui bahwa ovari ini terdapat ribuan ova, di mana ova yang sudah matang itu akan dilepaskan. Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa ovulasi. Nah, setelah ova ini dilepaskan oleh ovarium, maka akan ditangkap oleh infundibulum yang bentuknya seperti corong yang lebar. Di sini durasinya itu sekitar 15 menit. Kemudian terjadi gerakan peristaltik sehingga ova ini masuk ke dalam bagian selanjutnya, yakni magnum. Magnum ini merupakan saluran terpanjang dari oviduct, yakni sekitar 33 cm dengan durasi 2-3 jam, dan terjadi proses sintesis albumen yang terdiri dari kalaza, kemudian tin albumen, dan juga tik albumen. Fungsi dari kalaza adalah agar posisi yolk atau kuning telur tetap berada di tengah. Selanjutnya masuk ke bagian isthmus. Durasinya itu sekitar 2-3 jam, di mana terjadi pemberian inner cell membran dan juga outer cell membran pada yolk agar menjaga mikroorganisme agar tidak masuk ke dalam yolk. Nah, selanjutnya terjadi proses klasifikasi di bagian uterus selama kurang lebih 20 jam. Pada bagian uterus juga, setelah pembentukan kerabang ini akan diberikan sebuah cairan untuk menutupi atau melapisi pori-pori telur. Nah, ini bertujuan untuk menjaga kontaminasi mikroba. Nah, selanjutnya telur akan siap dikeluarkan, akan tetapi di bagian vagina akan terjadi sebuah rotasi telur dari ujung yang lancip ke ujung yang lebih tumpul. Hal ini agar memudahkan telur ketika dikeluarkan. Durasinya ini sekitar hanya beberapa menit, kemudian telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, pada slide ini terdapat ilustrasi proses pembentukan telur. Untuk yang kiri merupakan ilustrasi pembentukan telur pada unggas puyuh, di mana terdapat sedikit perbedaan pada pemberian pigmen warna. Sementara yang kanan itu merupakan proses pembentukan telur pada unggas secara umum. Dapat dilihat bahwa pada pembentukan telur ini, khususnya di unggas puyuh, dia terdapat satu proses yang membedakan, yakni pemberian pigmen oleh warna
bilirubin dan juga biliverdin yang tidak terdapat pada unggas lain, contohnya ayam, di mana ayam itu pigmen yang digunakan hanya pigmen porfirin atau pigmen warna coklat. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai saluran pencernaan dan juga reproduksi pada unggas. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.